Kolaborator Penaatan Hukum Polda Metro Jaya sejak Juni sampai dengan Agustus 2026 telah melakukan upaya pendalaman terhadap 28 orang penggiat media sosial dengan 37 akun yang terindikasi berkaitan dengan penyebaran konten provokatif, destruktif, dan hoax. 10 orang dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan, juga menjalani proses penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kemudian terhadap 18 orang diberikan peringatan dan edukasi. Baik, untuk menjawab sebetulnya siapa di balik munculnya isu-isu hoax ini, kita ada tambahan data pemirsa terkait dengan hasil riset dari Monash University Indonesia mengenai ada yang sebetulnya mengorganisir munculnya isu-isu terkait demo. Temuan kuncinya ada 197.000 unggahan soal demo mahasiswa. Kemudian ada aktivitas di mana retweet yang dilakukan begitu cepat, kurang dari 1 detik yang mustahil dilakukan secara manual oleh tangan manusia. Kalau begitu pertanyaan ke Bang Ferry, kalau kemungkinannya ini tidak organik, ada yang mengorganisir, siapa dugaannya? Kita malah melihat ya, bukan negara tidak tahu siapa. Jangan di titik tertentu kan negara juga berperan mengabaikan itu. Apakah pelakunya adalah bagian dari negara, intelijen misalnya. Karena di beberapa isu sebelum aksi besar-besaran, selalu ada upaya membangun isu tertentu sehingga tensi aksi menjadi turun. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia setelah Agustus misalnya, tetapi juga terjadi di beberapa negara maju seperti di Amerika. Pemerintah sendiri dalam titik tertentu diduga oleh media terlibat di dalam upaya membangun narasi-narasi tertentu. Jadi jangan mengesankan bahwa narasi penyebaran hoax itu dilakukan publik. Tadi sudah dikatakan bahwa sekali tekan itu sebarannya sangat luas. Siapa yang punya alat seperti itu? Mahasiswa, dosen, peneliti, nggak ada yang punya alat yang canggih begitu. Dan jangan dinafikan juga ada upaya-upaya negara untuk membungkam itu. Di Agustus ada 3.000-an kasus, 600-annya masih berjalan diperiksa dan terus ada persidangan-persidangan terhadap mereka. Andri Yunus memperlihatkan wajah negara dalam bentuk lain yang tidak disampaikan oleh Huda Hasan ya, bahwa negara bisa setega itu kepada warga negaranya dengan alasan itu provokatifkah, tidak sesuai dengan Pancasila-kah, dan lain-lain. Baik. Nah, kalau dari pemerintah bagaimana, Bang Hasan? Apakah memang sudah mengetahui siapa aktor intelektualnya? Tadi kan berdasarkan hasil riset kan menggunakan mesin. Dan kuat dugaan memang itu digunakan dengan mesin. Dan tapi kalau tuduhan misalnya negara terlibat, itu menurut saya sebuah tuduhan yang memang harus dibantah. Karena pemerintah tidak mungkin menaruh keamanan negara sebagai tempat main-main. Karena yang berisiko masyarakat terdampak, pemerintah terdampak, keberlangsungan kita sebagai sebuah bangsa juga terdampak. Jadi nggak bisa main-main dalam hal gitu. Mau intelijen kontra intelijen nggak akan main-main soal itu. Sekali lagi saya bilang ini borderless, ya. Tapi apakah ada aktor yang mencoba memanas-manasi situasi inline dengan ini? Ada. Dan orangnya pun masih baik-baik aja kok. Ada aktor yang memanas-manasi, oh kita makzulkan dulu Wapres. Siapa yang dimaksud? Iya, seniornya ini, hukum tata negara juga. Kita makzulkan dulu Wapres. Bahkan pakai sayembara gitu, kita makzulkan dulu Wapres sebelum kita makzulkan Presiden. Baik, Bang Ferry bagaimana tanggapannya? Tadi langsung ditunjuk kepada seniornya Bang Ferry. Ya, kalau perspektif hukum tata negara sih, bagi saya boleh-boleh saja punya perspektif. Karena bahasa dalam pasal 8 itu kan perlu dipahami. Baik kedua-duanya presiden dan atau wakil presiden, dua-duanya bisa. Salah satunya bisa, baik presiden ataupun wakil presiden.
Mungkin senior saya itu berpikir ya wakil presidennya bisa ya, hak dia gitu ya. Dan masing-masing kita punya perspektif dalam membaca pasal itu dan melihatnya dalam ruang praktik ya. Jadi tidak perlu juga khawatir dengan pernyataan-pernyataan tersebut, kan juga sudah dibalas oleh senior saya yang ada di Bang Hasan Nasbi, perspektif ketatanegaraan lainnya, itu boleh-boleh saja. Dan biarkan ini jadi wacana ilmiah satu sama lain. Jangan mudah tersinggung juga dengan hal-hal yang seperti itu. Saya di titik tertentu perlu mencontohkan ini. Mudah-mudahan Dahasan tidak tersinggung. Misalnya ketika Dahasan merespon apa yang terjadi di Tempo dengan masak saja. Mungkin itu bahasa yang keras sekali, tapi yang membuat dia bergulir kemana-mana, kan ada juga bisa saja ada orang tertentu kan. Tapi juga harus dilihat cara negara menyampaikan pendapat juga perlu diperbaiki. Dan itu penting bagi saya. Akan adakah orang yang memanfaatkan ketika figur-figur tertentu di istana salah ngomong? Ya pasti ada. Dan tidak selalu itu mahasiswa, dosen, peneliti yang juga kritis di tempat yang lain. Bagi saya biasa saja. Apa yang dilakukan Presiden berulang kali memancing hal-hal yang membuat mesin-mesin tertentu menyebar luaskan kian kemari ya. Presiden tidak bisa menghitung itu kan sudah berkali-kali. Itu kan harus diperbaiki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.